Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa khaliqul khalqi ajma'in. ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat. Jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media, radio ataupun live streaming dimanapun berada. Semoga semua kita senantiasa dengan hati yang bersyukur, sehingga nikmat itu semakin bertambah dari sisinya. Dan syukur itu sendiri seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah nikmat juga. Syukur itu adalah termasuk nikmat juga yang membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kita agama ini dengan sempurna. Tidaklah beliau meninggalkan kita kecuali tidak ada jalan kebaikan kecuali beliau sudah tunjukkan, dan tidak ada jalan keburukan yang harus dijauhi kecuali beliau sudah peringatkan. Mudah-mudahan terbuka selalu hati kita, semangat selalu jiwa kita untuk sentiasa mempelajari. Karena belajar itu sendiri adalah kebaikan. Oleh sebab itu walaupun masih raya kita sudah mulaikan pelajaran ini. Semalam atau kemarin panitia bertanya, bisa enggak atau minta petunjuk untuk kajian besok bisa dimulai sebelumnya untuk khutbah. Saya bilang dua-duanya sekali dah mulai. Jadi bukan sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampau. Nah, jadi oleh sebab itu kita mulai aja lah. Nampaknya hari raya tak selesai-selesai. Nah, dah sering nak pergi jalan, kadang nak pergi tak jadi pergi. Nah, alhamdulillah. Nak kunjungi tuan-tuan masing-masing ke rumah, tak sempat. Apa kita jumpa di sinilah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal wa kullu amin wa antum bikhair. Semoga Allah menerima walaupun amal kita sedikit, dan semoga berkenan mengampuni walaupun dosa kita dan kesalahan kita banyak. Harapan kita kepadanya sangat besar. Mudah-mudahan Ramadan yang telah berlalu diterima dan diberi lagi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan selanjutnya.
Kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah, berlanjut bersama imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita masih dalam bab ini atau nasikhul mansukh bil hadis. Qala rahimahullah di faqrah al-thaniyah wa 80 ba'da 600, alinea ke-682. Qala al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wajhun akhar, yaitu bentuk lain dari an-nasikh wal mansukh fi sunnah an-nabawiyah atau fi hadis syariah. Qala rahimahullah ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum yarhamukallah fa in syahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila walladhani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'a'ridu anhuma. Dalam surat An-Nisa ayat 15 dan 16. Wallati ya'tina al-fahisha, perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji. Subhanallah, ini Allah SWT selalu kalau masalah perbuatan seperti ini, perbuatan keji, penyelewengan, perzinahan ini selalu dimulai dengan perempuan. Tapi kalau curi laki-laki. Tapi kalau untuk yang seperti ini selalu perempuan. Apa sebab? Perempuan menggoda, Pak. Kalau Bapak tidak mau tergoda, tidak jadi juga. Ya memang yang paling banyak terlibat itu, ya, yang banyak menyediakan fasilitas itu adalah kaum wanita. Dengan berbagai alasan dan latar belakang. Dicarikan alasannya banyak. Makanya perempuanlah yang selalu disebutkan. Sebelumnya wazaniyatu wazani, kan? Fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah. Tapi kalau sudah bicara tentang pencuri, laki-laki dulu, was-sariqu was-sariqatu. Padahal kan kalau lazimnya sebenarnya mulai laki-laki kemudian perempuan, tapi tidak. Dalam perzinahan selalu perempuan yang dimulai. Sebab apa? Memang penyebab utamanya adalah wanita. Ini isyarat memang bahwa wanita harus dalam bab ini ekstra hati-hati. Jangan gara-gara sepiring bakso mau kan itu kan banyak gara-gara sepiring bakso, sebuah pena bisa diapakan saja oleh sang serigala. Serigala Pak ya. Nah, habis itu habis manis sepah dibuang. Banyak sekali. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, itu isyarat bahwa wanita kalau tak ada keperluan mendesak, sebaiknya lebih baik di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, karena memang mata-mata serigala ini memang sedang mengintai. Baru keluar pintu saja sudah dilihatnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena memang mata laki-laki itu sangat suka melihat yang cantik-cantik. Ya kan? Tapi kalau mata perempuan tidak begitu tertarik, Pak. Ya, mata perempuan itu bukan itu yang tengoknya. Dompetnya yang itu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum.
istri-istri kalian yang melakukan perbuatan yang tidak baik itu, perbuatan keji itu. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Maka mintalah kesaksian 4 orang di antara kalian. Jadi harus membuktikannya dengan saksi 4 orang minimal. Itu minimal itu. Tidak boleh kurang dari 4 orang. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Bukan ya dilihatkan kepadanya video lalu dikatakan, nah, tidak cukup. Dia harus menyaksikan langsung perbuatan itu. Bisa detail dari A sampai Z-nya. Jadi bukan mendengar cerita orang, tapi dia langsung menyaksikannya. Untuk apa? Karena ini masalah harga diri. Harus lebih hati-hati. Kalau untuk masalah lain, Allah cukupkan dengan 2 saksi. Tapi kalau ini 4 orang saksi. Dan harus benar-benar menyaksikan. Sebab apa? Karena sekali tertuduh, sekali tercoret harga diri, sampai mati tak hilang itu cap. Cap itu tak hilang. Orang yang berzina, bertaubat, tidak hilang darinya aib itu. Di sisi Allah hilang. Di sisi Allah, tentu kalau dia taubat diampuni. Tapi di mata manusia tidak. Kalau sempat ada yang melamar anaknya, orang akan menyebut kembali. Kamu mau kemana melamar? Anak bapak itu itu panjang E-nya. Tapi dia orang saat ke masjid, iya. Tapi hati-hati. Makanya tidak sembarang menuduh itu tidak boleh. Bahkan orang yang menuduh tak bisa mendatangkan saksi, dihukum. Dihukum. Ini mungkin dasar pikirannya kenapa para pelapor sekarang jadi terpelapor sekarang banyak yang jadi tersangka. Sebenarnya ini hanya berlaku pada khusus kasus zina. Siapa yang melaporkan tak bisa mendatangkan bukti, maka dia dapat hukuman qazaf. Cambuk 80 kali. Maka tidak sembarang mengadukan. Karena kalau seandainya pintu ini dibuka, banyak sekali aib yang dibuat-buat orang, fitnah yang dibuat-buat. Ada salah benci dengan seorang lagi nanti buka kasus ini. Iya kan? Apalagi di zaman sekarang dengan trik-trik kamera yang na'udzubillah, ya bisa saja seolah-olah nyata. Tapi untung pula ada para pakarnya. Para pakar kan bisa mengetahui ini rekayasa atau asli. Di Indonesia ada ya. Ada kan Pak siapa namanya? Yang pernah jadi menteri mah siapa? Saya nguji aja tadi, tahu pun dah. Rupanya masih ingat ya. Jadi bisa diminta bantuannya nanti. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi karena ini tidak mau hilang sampai mati, bahkan sampai setelah mati pun tidak mau hilang. Maka Allah SWT menyuruh kita sangat hati-hati. Untuk mengumpulkan saksi itu mudah apa payah, Pak? Payah sekali. Dan itu harus memang saksi. Kalau udah bubar, berarti dia tidak nyaksikan kan? Tidak sah kesaksian. Ya Pak? Misalnya lihat orang melakukan itu, tiba-tiba di teleponnya kan, sini panggil 4 orang saksi. Menjelang dia datang sudah usai. Dah habisnya, tidak jadi. Dia memang harus benar-benar menyaksikan. Karena ini masalahnya kalau sudah pasti lekat itu payah untuk dihapus. Walaupun pelakunya bertobat. Beda dengan dosa lain. Dosa-dosa lain bertobat orang syirik dosa terbesar. Tapi kalau sudah masuk Islam dah orang tidak ungkit itu lagi. Orang kafir, munafik ya, masuk Islam orang tidak ungkit itu lagi. Dah masuk Islam dia habis perkara. Siapa? Nah, tapi kalau dosa ini tidak. Orang Islam pun ungkit juga. Jelas ya? Nah, walaupun sudah jadi ustaz selepas itu terbayang juga ustaz. Terbayang semua orang tuh. Iya tak?
Nah, nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati Allah. Fa in syahidu, kalau 4 orang itu mau menjadi saksi, apa hukumannya? Fa amsikuhunna fil buyut. Tahan orang itu di rumah-rumah. Artinya kena tahanan rumah. Tak boleh keluar. Hatta yatawaffahunnal maut. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi tahanan rumah seumur hidup. Gimana rasanya, Pak? Coba keluar dalam sehari. Ya, sekalipun. Dikunci dalam kamar. Nah, berat. Au yaj'alallahu lahunna sabila. Allah masih memberikan ambang melobi. Atau nanti Allah berikan bagi mereka jalan untuk keluar dari hukuman ini. Bukan tidak dihukum, tapi hukuman lain yang lebih ringan. Awak hidup tapi seorang orang tidak hidup. Itu kan tidak boleh keluar dari rumah. Kemudian nanti akan ada hukuman lain. Wa fa'azuhuma, disakiti. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma. 2 orang pelaku zina itu, selain dia ditahan di rumahnya sampai mati, juga disakiti, diintimidasi dan sebagainya. Fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Bila keduanya bertaubat dan menjadi orang saleh, memperbaiki dosa-dosanya. Bertaubat kapan? Sebelum kasusnya diangkat. Tapi kalau sudah diangkat kasus, proses berjalan. Tapi kalau dia taubat sebelum dia ketangkap atau sebelum terdeteksi, misalnya orang berzina mungkin 20 tahun yang lalu, sekarang dia sudah jadi orang baik, ya sudah jadi hafiz Quran pula, sudah jadi misalnya pokoknya sudah berdakwah dan sebagainya, atau mungkin setidaknya dia sudah jadi masyarakat normal. Oleh sebab itu yang seperti ini fa'aridu anhuma, kita harus tinggalkan, tidak boleh dituntut lagi. Sebab apa? Dia orang sudah orang baik. Dan Allah mengajarkan itu pada kita. Tonton, masih ingat kisah Nabi Musa alaihissalam? Kisah Nabi Musa. Banyak kisahnya Ustaz. Bilanglah banyak kisahnya. Kisah yang mana ini? Ya, kisah ketika dia minta atau sholat istisqa. Disuruh oleh Allah untuk mengeluarkan seluruh umatnya ke padang pasir, padang Sahara untuk istisqa. Lalu Nabi Musa terkumpullah dalam sejarah, sebutkan 70.000 orang ikut dalam sholat istisqa. Banyak Pak ya? Sangat banyak. Awak sikit ya. Ma'asyur kiram. Nabi Musa berdoa, tidak kunjung turun hujan. Nabi yang berdoa tidak makbul. Gimana kira-kira Pak? Awak aja Ustaz tidak turun hujan, orang udah ngomong tidak makbul doanya Ustaz. Gitu. Jadi tentangan juga kadang. Ya harusnya kita kalau dapat seperti itu ya introspeksi diri. Mungkin kita yang keliru, sah? Nah, itu yang seharusnya. Seperti Jadi Nabi Musa alaihissalam heran. Lalu memohon kepada Allah SWT, ya Rabb, kami sudah lakukan sesuai perintah, tapi urun hujan tidak turun. Kata Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, inna rafikum rajulan, bersama kalian ada seorang laki-laki. Apa itu? Qad jaharani bil ma'asi. Dia sudah dengan terang-terangan berbuat maksiat kepadaku. Maksudnya terang-terangan pada Allah, bukan pada masyarakat ramai. Dia sudah kan sembunyi-sembunyi, tapi di hadapan Allah dia berbuat maksiat. Yang dia sembunyikan, orang tidak tahu. Kapan? Atau berapa lama? Munzu arba'ina sana. Sejak 40 tahun lamanya jadi ahli maksiat. Jadi oleh sebab itu fa akhrijuhu ankum,
Tolong keluarkan dia dari barisan itu. Kalau tidak, saya tidak akan turunkan hujan. Jadi dosa satu orang bisa menyebabkan malapetaka bagi semua orang di tempat itu. Ini dosa satu orang. Lalu Nabi Musa katakan, ya Rabb, suara saya tidak sampai. Ya 70.000 orang ini. Alaika al-balag. Alaika al-bayan atau alaika al-i'lan. Kamu punya kewajiban mengumumkan, wa alaina al-balag. Kami akan menyampaikan. Kalau diumumkan oleh Nabi Musa alaihissalam, wahai siapa di antara kalian? Nabi Musa tidak nunjuk orang. Kau periksa 70.000 satu-satu, kapan selesainya? Dia umumkan sesuai perintah Allah. Orang yang merasa berdurhaka kepada Allah dengan maksiat selama 40 tahun, tolong keluar dari barisan ini. Karena engkaulah kami tidak dituruni hujan. Kalau Bapak sempat yang tertuduh waktu itu, pelakunya, gimana kira-kira? Saya tidak nuduh Bapak dong, misal ini. Gimana? Saya Ustadz gitu ya? Saya lah Nabi Allah, enggak. Pasti tidak berani kita. Memang yang paling tidak suka itu kita diketahui bersalah kan? Ya enggak? Tapi kalau diketahui juara, Masya Allah. Nah, walaupun cara-cara ilegal pun, nah ini diketahui bersalah, tidak ada yang mau. 40 tahun penyebab orang menderita. Tidak ada yang. Ini ada berpikir, kalau saya tidak keluar, pasti juga akan terbongkar, sah? Iya kan? Soalnya di hadapannya Nabi tak akan turun hujan, orang akan terkendala mendapatkan hujan. Terpikir oleh tidak mungkin saya jadi penyebab ini. Tapi kalau saya keluar menampakkan diri, kemana kepala ini mau disimpan? Malu dia, malu-malunya. Subhanallah, Allah inginkan kebaikan baginya. Ternyata solusi itu banyak rupanya. Kalau kita kembali pada Allah Ta'ala, akhirnya dia masukkan kepalanya di antara dua kakinya. Dia menangislah dia saat itu menyesali perbuatannya. Taubatan nasuha. Subhanallah. Memang cepat sekali prosesnya kalau dengan Allah Ta'ala. Kalau proses lewat wali lama prosesnya. Makanya taubat itu, doa itu langsung proses pada Allah SWT. Tidak usah pakai perwakilan-perwakilan. Banyak apanya? Banyak pajaknya. Jelas ya? Lebih baik langsung. Dan Allah suka yang langsung itu. Langsung kepadanya. Taubat langsung minta kepadanya. Doa langsung kepadanya. Allah lebih suka itu. Bahkan melarang melalui perantara. Karena yang namanya perantara-perantara itu banyak juga yang banyak potongannya, Pak. Banyak potongannya. Nauzubillah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dia minta pada Allah. Jadi tidak ada istilah saya orang suka berbuat banyak dosa, bergelimang dosa, masa minta sama Allah langsung. Keliru. Ini tidak berlaku pada Allah SWT. Ini hanya berlaku pada makhluk. Kalau makhluk iyalah. Kalau banyak dosa kita, tidak dimintaan kita di prosesnya. Kan tidak permintaan kita prosesnya. Dapat kata-kata kita. Ya, dah puas dia menceramain kita, habis itu permohonan tidak diproses. Nah, tapi kalau dengan Allah SWT tidak. Allah kalau kita benar-benar tahu dia, kita ikhlas dalam taubat, maka Allah berikan langsung balasan. Maka turun hujan. Nah, melihat itu Nabi Musa alaihissalam heran, ya Rabb, belum ada yang keluar. Ma kharaja min ahad. Wa qad saqaitana. Apa kata Allah SWT? Ya Musa, allazi mana'tumukul qitra wal qatra minas sama bihi saqaitukum. Orang yang karenanya saya tahan hujan, sekarang dengan dia saya berikan kalian hujan. Ini kalau salah-salah dengar orang dijadikan untuk tawasul pula nanti. Nah, ini Allah SWT karena dia berdosa, saya hukum kalian karena kalian biarkan. Padahal enggak, sebenarnya kita enggak tahu di mana dia berdosa. Tapi karena dosa itu,
maka saya halangi kalian dapat hujan. Sekarang karena dia sudah bertobat, maka aku berikan kalian hujan. Langsung terhapus semuanya. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh mengazab hambanya. Ma'asyiral kiram. Lalu Nabi Musa alaihissalam, ini syahidnya di sini. Ya Musa, Musa alaihissalam mengatakan, Ya Rabb, dullani alaih. Tolong tunjukkan siapa orangnya. Ini wali nih. Ini wali. Jadi wali itu tidak perlu sampai gila dulu. Ya cukup taubat, laksanakan perintah, tinggalkanlah larangan, langsung jadi wali. Ini kayaknya payah sekali jadi wali, harus zikir ini, zikir itu. Harus kadang sampai salah zikir jadi gila. Enggak. Wali itu sehat-sehat, Bu ya. Nah, wali Allah itu sehat. Ya, laksanakan perintah dan selalu bertakwa. Sudah jadi wali. Apa kata Allah SWT? Ya Musa, satartuhu wa huwa asin. Saya tutupi dia. Sekalian tidak tahu dia berdosa. 40 tahun saya tutupi. Fakaifa afdahuhu wa qaddam. Sedang dia berdosa, harusnya saya murka kan? Ketika dia berdosa, Allah murka padanya. Tapi Allah tutupi. Subhanallah. Maka bersyukur kita, dosa kita ditutupi. Tapi jangan berlama-lama lagi. Jangan sampai turun musibah baru kita ini. Jangan berlama-lama. Tapi kita bersyukur dosa kita tidak dibuka Allah SWT. Maka bagaimana saya nak membuka aibnya setelah dia bertaubat. Ini Allah yang ajarkan. Kalau mereka sudah bertaubat dan sudah menjadi orang saleh, tolong jangan diproses lagi. Jelas? Ustaz? Assalamualaikum. Jelas? Mana ada sebagian yang bertanya, Ustaz, saya dulu waktu muda-muda dulu ada orang tuh, ya saya tahu Ustaz, apapun dosa dia buat. Terus gimana? Tapi sekarang Masya Allah Ustaz, sholatnya saat pertama terus katanya. Tutup, jangan dibilang lagi itu. Jangan dibilang lagi. Dia udah bertobat. Masa di waktu dia dulu maksiat, Allah tutupi sampai kita nggak tahu. Masa setelah tobat kita ungkit lagi. Mudah-mudahan ini tanda kebaikan. Dia sudah menjadi orang saleh. Bukan kan orang-orang musyrikin. Ya, orang musyrik, penyembah berhala, lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu semuanya berubah menjadi kebaikan. Jelas ya? Itu makna daripada fa in taba wa aslaha. Nah, fa'aridu anhuma, bila dia sudah bertobat dan memperbaiki hidupnya menjadi orang saleh, tolong jangan diungkit-ungkit lagi. Nah, kemudian Imam Syafi'i berkata, fakana hadduz zaniyaini bihadzal ayat al-habsa wal adha. Maka pada awalnya had, hukuman bagi orang yang berzina, dua orang berzina, laki-laki dan perempuan, dengan ayat ini adalah ditahan di rumahnya sampai mati, wal adha, dan disakiti. Berarti hukuman seumur hidup. Nah, hatta anzalallahu ala rasulih haddaz zina. Sampai akhirnya Allah menurunkan kepada Rasulnya had lain untuk zina. Ada hukum had lain untuk orang yang berzina. Faqala, Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dalam surat An-Nur ayat 2. Seorang pezina perempuan. Berapa lagi yang dahulu kan? Nah, waz-zani, dan pezina laki-laki. Ini pezina, kalau bahasa kita kan profesional ya. Yang tidak profesional pun masuk di sini. Sebab sekali berzina dapat gelar berzina langsung. Ini yang cepat tamatnya nih, cepat diusudanya nih. Ya Pak ya. Sekali berzina tetap berzina. Sama dalam hadis, sekali berdusta atas nama Rasulullah selamanya jadi kazam. Iya.
Makanya kalau sudah terketahui, terdeteksi, terbukti berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langsung diwisuda jadi kadzab, pendusta besar. Bukan kadzab itu kan sifat mubalaghah itu. Kadzab yang banyak berdusta. Karena sanggup berdusta atas nama Rasulullah berarti bukan orang sembarangan ini. Ini pakar dusta. Atas nama Nabi mau dia berdusta. Berarti namanya kan kadzab. Tapi kalau dia meriwayatkan dusta, bukan dia yang berdusta. Ini katakan rawa al-akazim. Suka meriwayatkan yang dusta. Kuat dia atau lemah? Suka mencerita yang dusta-dusta. Lemah atau kuat ini? Pak, saya ulang kembali. Apapun yang dibilang, dia suka meriwayatkan hadis-hadis palsu. Nah, orang kuat atau orang lemah ini? Pak, orang kuat ya? Suka memalsukan surat-surat tanah. Ini orang hebat. Orang kuat. Masya Allah. Kuat di apanya? Kuat di pelanggarnya itu. Oh, gitu maksudnya. Berarti ini pelanggar berat. Nah, kalau pelanggar bila diketahui boleh diikuti? Enggak. Jadi kalau ada orang yang suka meriwayatkan atau memakai riwayat-riwayat dusta atau palsu, berarti orang yang patut diikuti? Enggak patut diikuti. Seperti yang ngarang-ngarang cerita, misalnya siapa yang minum kopi di waktu pagi, selamat dari azab kubur, gitu kan. Yang siapa minum kopi di waktu siang nanti dapat syafaat Rasulullah. Siapa yang minum kopi pagi, siang, dan malam dijamin masuk surga. Yang begini-begini ini. Ini namanya periwayat lah ya. Yaitu yang suka menyebut hadis-hadis dusta. Jelas? Dan dia tahu itu. Tapi kalau seandainya dia tidak tahu, ketika diberitahu, mau tahu, ini mudah-mudahan Allah perbaiki. Tapi kalau sudah dikasih tahu, tidak mau tahu, bahkan lempar kita pada tahu, lempar kita dengan tahu, kan tahu kan bau kan, berarti seperti ini harus ditinggalkan. Seperti orang cerita tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis palsu dan sebagainya, maka kita katakan ini tak patut untuk dijadikan contoh. Nah, ini panjang jadi ceritanya. Awak sebenarnya tadi masalah zina, bila sekali berzina dapat titel langsung. Ini yang cepat tamatnya ini. Yang cepat sesudahnya. Oleh sebab itu jangan dekat-dekati. Makanya dalam melarang berzina bahasanya wala taqrabu az-zina. Jangan dekati zina. Karena zina itu seluruh jalan ke situ dosa. Apa contohnya? Jalan menuju zina. Berhalwat. Satu ban, baduo dia teban. Tidak tahu Pak? Acara Bali Mokase kan? Jadi baduo dia teban. Awak kecil ngaji belum Pak? Belajar ngaji Al-Quran. Baduo dia teban, baduo di bawah bin, baduo dia teh depan bun. Rupanya ndak baduo mandi dia teh ban mobil. Ndak pun nampak nengok. Apa terlambat lahir? Sudah terlalu cepat itu. Ya kaum muslimin dan muslimat. Atau semotor berdua. Ini sebagian, kamu kemarin saya lihat semotor dengan si fulana. Iya Ustaz, tapi ada hijabnya. Apa hijabnya? Tas. Subhanallah.
Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini yang lebih parah lagi hari ini dah sering kita lihat perempuan yang nyetir, laki-laki yang di belakang. Dah mulai banyak pula sekarang. Paham ni Pak? Awak nak tegur, jangan-jangan bini dia pula. Dia kan banyak pengantin baru kan? Ya. Walaupun antum istri sah, janganlah pamer-pamer mesra depan kami. Nanti cinan pula kami nengok. Tahu cinan? Pengen pula kami nak nikah lagi, bahaya. Bantah di rumah nanti. Jadi walaupun sudah sah, jangan pamer-pamer pada orang lain. Tapi pada umumnya, enggaklah. Kalau masih erat pegangannya belum nikah tuh Pak. Kalau udah nikah renggang pegangannya. Kadang enggak mau pegangan lagi. Itu iya. Kalau belum nikah tuh erat pegangannya. Karena belum tahu sifat aslinya, ya kan? Tapi kalau sudah menikah enggak. Apalagi pas mau berangkat ke pasar tuh berantah pula dulu kan. Ini minta 500 dikasih 50. Itu mana cemberut aja dia jalan. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Pezina laki perempuan dan pezina laki-laki cambuk masing-masing 100 kali. Wa qala fil ima, kemudian Allah katakan pula dalam hukum al-ima jamu amah, yaitu hamba sahaya yang berzina. Fa in uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Apabila dia sudah muhsan. Muhsan di sini ulama dalam pelajaran sebelumnya kan sudah disebutkan ihsan itu bagi yang merdeka sudah pernah menikah. Tapi ihsan bagi yang hamba sahaya kalau dia Islam atau juga sudah menikah. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin, apabila dia muhsanah bila melakukan perbuatan zina, fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab, maka hukumannya setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka. Setengah dari hukuman perempuan merdeka. Fanusikhal habsu 'aniz zunat, maka hukum ditahan rumah sudah dinasakh dari orang-orang yang melakukan perzinahan. Wa thabata alaihimul hudud, kemudian sudah tetap bagi mereka hudud, yaitu had yang ditentukan, yaitu apa tadi? Dicambuk 100 kali kalau dia merdeka. Kalau seandainya dia tidak merdeka adalah setengah dari itu. Baik. Wadalla qaulullahi fil ima, firman Allah di dalam masalah hukum para hamba sahaya. Fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Wajib hukuman mereka setengah dari hukuman wanita-wanita yang merdeka. Ini menunjukkan ala farqillahi baina haddil mamaliki wal ahrari fi zina. Yaitu Allah membedakan hukuman bagi orang yang hamba sahaya dengan yang merdeka dalam masalah zina. Wa ala anna an-nisfa la yakunu illa mil jald, dan hukum setengah tidak mungkin kecuali hukum cambuk. Hukum cambuk. Li'annal jalda bi'adad, karena hukuman cambuk itu ada bilangannya. Wala yakunu fin rajam, tidak mungkin setengah dari rajam. Apa sebab? Lianna rajma ityanun ala nafsi bila adad. Karena rajam itu melenyapkan jiwa, tak ada bilangannya. Berapa kali lontar kan ada kan? Nah. Li'annahu qad yu'ta 'alaiha bi rajmatin wahidah. Karena ada kemungkinan orang sekali lempar langsung mati. Wa bi alfin wa akthar fala nisfa lima la yu'lamu bi adad. Dan ada pula dilempar 1000 kali atau lebih, tatal betul dia tidak mati.
Oleh sebab itu tidak ada setengah dari hukuman yang tidak diketahui berapa bilangannya. Jadi kan tidak ada bilangan tetap bagi hukum rajam. Walaupun ada istilah setengah mati kan ada istilah setengah mati. Tapi bukan itu, hanya sekedar bahasa kinayah. Wala nisfa lin nafsi, dan tidak ada pula setengah jiwa. Misalnya sini ke atas ke bawah, tidak. Kalau sudah di atas mati yang di bawah, kalau yang di atas mati yang di bawah ikut. Naam, fayu'ta birrajmi ala nisfi nafs, sehingga dirajam pula setengah jiwa, karena jiwa itu ruh kita. Kalau itu kan tidak nampak nih, ya kan? Maka tidak bisa dikenakan hukum rajam bagi yang hamba sahaya. Wahtamala qaulullahi fi suratin Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum 100 jaldah ay yakuna ala jami'iz zunatil ahrar. Firman Allah dalam surah An-Nur, az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhum 100 jaldah, cambuk masing-masing 100 kali. Ini mengandung kemungkinan ayyakuna ala jami'iz zunatil ahrar, berlaku bagi semua pezina yang merdeka. Wa ala ba'dihim duna ba'd, dan ada pula kemungkinan setengah berlaku bagi setengah, tidak berlaku bagi setengah yang lain. Fastadlalna bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi, maka kita mengambil dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ala man urida bil mi'ati jaldah, siapa yang dimaksud dengan hukuman 100 cambuk itu, kalau dipandang zahir ayat berlaku untuk semua, atau berlaku bagi sebagian, tidak berlaku bagi yang lain. Di mana kita mengetahui pastinya? Karena ayat itu multi tafsir, multi makna. Di mana kita menafsirkannya? Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadisnya? Insyaallah pertemuan pekan depan. Ya, insyaallah pertemuan pekan depan. Oleh sebab itu tidak ada pertanyaan juga, karena belum selesai pembahasan. Cukup sampai di sini dulu, karena kita hari ini dinas. Kita hari ini sudah mulai dinas, ya Pak ya. Kecuali Pak Edi udah pensiun. Tuh, mau lanjut juga? Janganlah terlalu semangat, baru mulai. Ya, jangan gaspol. Ya, santai aja dulu pemanasan. Insyaallah kita bertemu pekan depan. Bertemu apa enggak ya? Tanggal berapa? Sebentar. Atau tunggu pengumumannya. Iya, karena pekan depan saya ada keluar insyaallah taala. Tanggal 11. Iya. Iya, mungkin pekan depan saya minta izin lagi. Enggak apa-apa kan? Oke. Jawa. Ada di Jawa. Ini ada seminar internasional. Saya minta izin lah kalau gitu. Tapi semoga enggak jadi, Pak ya. Iya. Kenapa? Seharusnya tidak hadir. Oh gitu. Ya, saya senang sekali di sini. Tapi senang juga pergi. Kita tengoklah. Hati yang mendua. Menderita biasanya itu, Pak. Yalah, semoga Allah mudahkan segala urusan. Insyaallah kalau saya tidak pergi, kita hadir di sini, tapi kemungkinan besar insyaallah pergi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah
wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.